sind festgenommen. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru yang dirilis tahun 2025. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang janda bernama Sarah yang kala itu sedang mengasuh anak lelakinya di sebuah taman. Terlihat Sarah yang sangat menyayangi anaknya dan diketahui si anak bernama Josh. Diberitahu kalau Sarah adalah mantan pasukan khusus Jerman yang sudah sering terjun ke medan perang. Namun 1 tahun yang lalu Sarah pensiun dari militer karena mengalami trauma pasca perang dan belum sembuh hingga saat ini. Hal itu juga dapat terlihat ketika ada helikopter melintas, Sarah langsung panik lalu berhalusinasi kalau dirinya masih ada di medan perang. Bahkan Sarah sampai menghajar satu pria yang ada di depannya karena menganggap orang tersebut adalah musuh. Dua tahun kemudian terlihat Sarah yang terus berolahraga dan juga melatih skill bela dirinya. Ini semua dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh serta agar tetap awet muda. Selain itu, Sarah juga sengaja menyibukkan diri agar bisa melupakan mantan suaminya yang tewas akibat ledakan saat perang di Timur Tengah. Ternyata mendiang suami Sarah juga merupakan seorang tentara, bahkan mereka sering tergabung di pasukan yang sama. Singkat cerita, Sarah berniat untuk pindah ke Amerika. Sarah merasa harus mencari kehidupan baru agar ia bisa terbebas serta move on dari mendiang suaminya itu. Selesai mengemasi semua barang, Sarah langsung saja mengajak Josh putranya untuk pergi karena mulai sekarang mereka akan pindah dari Jerman ke Amerika. Saat mereka di bandara, Sarah sempat dihubungi oleh temannya yang masih aktif di militer. Orang itu memberitahu kalau misi terakhir Sarah dan mendiang suaminya di Timur Tengah dulu mungkin telah ada yang menyabotase. Oleh karenanya, pasukan Sarah dulu kewalahan sampai suami Sarah harus tewas di tempat. Mendengar hal tersebut, tampak Sarah yang tidak mau lagi mengurusinya sebab hal itu masih kemungkinan dan belum pasti. Singkatnya, Sarah sampai di Amerika dan ia langsung mendatangi gedung kedutaan untuk mengurus surat pindah beserta dokumen pekerjaan. Di sana, Sarah harus mengantri cukup panjang mengingat banyak sekali warga asing yang juga mau pindah ke Amerika. Ketika ia sedang menunggu, Sarah dibuat risih oleh Josh yang tidak mau diam dan terus mengoprek barang di sekitar. Alhasil, Sarah membawa Josh ke ruangan bermain anak lalu meminta Josh agar menunggu saja di situ. Sedangkan untuk Sarah sendiri, ia akan kembali mengantri. 20 menit kemudian, antrian itu belum juga selesai sehingga Sarah memutuskan untuk mengecek dulu Josh ke ruangan bermain. Belum sampai di ruangan tersebut, Sarah sempat berpapasan dengan satu pria berambut keriting yang terlihat mencurigakan. Setibanya di ruangan itu, Sarah dibuat shock saat melihat Josh yang tidak ada di sana. Sarah berusaha berteriak memanggil Josh sampai mencari di sekitaran situ. Namun hasilnya nihil karena sepertinya Josh sudah diculik. Kemudian Sarah melapor kepada petugas keamanan terkait putranya yang menghilang. Ich kann meinen Sohn nicht finden. Ich habe ihn in diesem Spielraum gelassen. Englisch, Deutsch. Ich möchte bitte Ihren Vorgesetzten sprechen. Tak lama ia didatangi oleh kepala keamanan bernama Eric, ini orangnya. Di sini Eric berusaha menenangkan Sarah sambil mengatakan kalau ia pasti akan menemukan anak Sarah. Dengan cepat semua petugas keamanan langsung berpencar ke setiap ruangan untuk mencari Josh.
Setelah 30 menit melakukan pencarian, mereka tak kunjung menemukannya. Selanjutnya, Sarah memberitahu jika sebelum masuk ke ruangan bermain, dirinya sempat melihat ada satu pria berambut keriting yang mencurigakan dan Sarah yakin kalau pria itulah yang menculik Josh. Mendengar hal tersebut, Eric langsung memerintahkan tangan kanannya untuk melihat daftar hadir dan juga mengecek rekaman CCTV. I'll check anyway. Selang beberapa saat, tangan kanan Eric kembali sambil membawa daftar hadir berikut bukti rekaman CCTV. Si tangan kanan menjelaskan kalau dari hasil rekaman CCTV, Sarah datang hanya sendirian dan tidak pernah membawa anak. Sontak Sarah tidak terima karena sudah jelas tadi ia membawa Josh. Lalu Sarah sampai lepas kontrol hingga terjadilah keributan. Das stimmt nicht. Wir sind beide heute Morgen hier eingecheckt. Who had the security check? You saw him too. I didn't see a child, ma'am. Untungnya Eric yang merupakan mantan tentara dapat menghentikan Sarah serta menenangkannya. Setelah itu, Sarah meminjam telepon untuk menghubungi sang ibu. Saat terhubung, Sarah langsung bercerita tentang Josh yang baru saja menghilang akibat diculik. Akan tetapi, sang ibu malah meminta Sarah untuk meminum obat karena siapa tahu trauma Sarah sedang kambuh. Sontak hal itu membuat Sarah kecewa karena pada saat ini tidak ada orang yang mempercayainya. Kemudian Sarah memilih keluar dari ruangan Eric karena ia akan mencari Josh dengan caranya sendiri. Selanjutnya Sarah membuka jendela lalu pergi dari sana secara diam-diam. Kemudian Sarah menjatuhkan diri hingga ia menemukan sebuah ruangan di bawah tanah. Dengan cepat Sarah masuk ke dalam sambil menghancurkan beberapa kamera CCTV yang terpasang di sana. Tak lama Sarah menemukan satu kamar dan saat ingin masuk inilah yang terjadi. Untungnya Sarah dapat menghentikan wanita yang menyerangnya itu sambil mengatakan kalau Sarah bukan orang jahat. Mulai dari sinilah mereka berkenalan dan diketahui wanita tersebut bernama Irina. Sarah bertanya kenapa Irina bisa ada di tempat ini dan Irina menjelaskan kalau sudah 2 bulan ia tinggal di ruangan tersebut. Irina tidak bisa keluar entah apa kesalahannya, namun yang pasti ada penjaga yang tidak memperbolehkannya pergi. Kemudian Irina balik bertanya kepada Sarah mengenai kenapa Sarah bisa datang ke tempat ini. Sarah menjelaskan kalau ia mencari Josh putranya yang tiba-tiba menghilang. Di sini Irina bersedia membantu Sarah dalam mencari Josh asalkan Sarah juga harus membantu Irina supaya bisa keluar dari tempat tersebut. Tentu saja Sarah setuju dan mereka pun memulai aksi dengan melumpuhkan satu penjaga. Lass uns los. Hast du ihn umgebracht? Setelah itu, Sarah dan Irina lanjut pergi ke sebuah gudang karena siapa tahu Josh ada di situ. Di tengah perjalanan, tiba-tiba penyakit trauma Sarah hampir kambuh, namun sebisa mungkin ia menahannya. Setibanya mereka di gudang, sayangnya Josh tidak ada di sana sehingga Sarah memutuskan masuk ke ruangan kontrol. Sarah melihat jadwal keluar masuk mobil dan selama 2 jam ini belum ada mobil yang keluar. Alhasil Sarah menyimpulkan kalau Josh pasti masih ada di sekitaran sini. Ich muss hier bleiben. Di waktu yang sama Sarah melihat loker yang ada logo huruf G. Seketika Sarah teringat dengan pria berambut keriting karena bajunya ada logo tersebut. Lalu saat loker itu dibuka, Sarah menemukan satu tas yang berisi barang haram. Pada akhirnya Sarah berasumsi kalau anaknya memang sengaja diculik untuk mengelabui penjaga agar pria berambut keriting itu dapat menyelundupkan barang haram. Selanjutnya, Sarah dan Irina kembali ke dalam kamar untuk memikirkan dulu strategi. Namun Irina meminta Sarah supaya cepat pergi karena takut mereka tidak bisa keluar lagi dari kamar tersebut.
Sarah berjanji kalau dirinya pasti akan bisa membebaskan Irina asalkan diberi waktu sebentar untuk berpikir. Namun Irina tetap saja ingin cepat pergi hingga terjadilah adu cekcok. Das war nicht das Ding, du brichst erst los! Mein Sohn, tut mir leid, macht überhaupt keinen Sinn! Wofür bringst du mich hier raus? Das geht jetzt nicht mehr. Was bist du dann? Sowas wie ein Geheimagent? Di tengah percekcokan, Sarah berhasil menemukan sebuah flash disk yang Irina sembunyikan di dalam celananya. Namun belum sempat Irina menjelaskan itu flash disk apa, tiba-tiba mereka diserang oleh dua penjaga. Karena Sarah bukan orang sembarangan, ia pun pada akhirnya dapat menghabisi kedua penjaga tersebut. Setelah menghabisi dua penjaga, Sarah bertanya siapa sebenarnya Irina. Irina mengatakan kalau ia adalah anak politisi terkemuka dan di dalam flash disk yang ia bawa terdapat sebuah file yang sangat penting. Belum selesai menjelaskan semuanya, tiba-tiba Eric beserta tangan kanannya datang dan langsung membuat Sarah pingsan. Dalam keadaan pingsan, Sarah sempat bermimpi tentang mendiang suaminya yang selalu ada di samping Sarah. Tak berselang lama, Sarah pun tersadar dan di hadapannya sudah ada seorang detektif wanita yang sedang bersama Eric. Kemudian Eric mendekati Sarah sambil menunjukkan video rekaman CCTV. Terlihat jelas di dalam video tersebut Sarah datang hanya seorang diri dan tidak ada Josh yang dianggap sebagai putranya. Alhasil Eric menganggap kalau Sarah mungkin hanya berhalusinasi yang padahal Josh memang tidak pernah ada. Setelah itu si detektif meminta Sarah agar jangan panik karena ia sudah memanggil dokter psikiater untuk melakukan terapi kepada Sarah. Manchmal spielt uns unser Gehirn. Nein, ich habe auf ihn aufgepasst. Ich bin mit ihm heute hierher gekommen. Ich bilde mir das nicht ein. Ich bin heute mit Josh hierher gekommen. Ketika si detektif dan Eric pergi, datanglah satu wanita memakai topi yang langsung melepaskan ikatan di kaki. Rupanya wanita tersebut adalah Irina yang datang untuk membawa Sarah pergi. Irina sangat percaya kepada Sarah kalau Josh memang benar ada dan bukan halusinasi. Namun untuk sekarang malah Sarah yang balik tidak yakin dengan dirinya sendiri. Karena ia takut itu semua hanya halusinasinya saja, bahkan Sarah menganggap Irina juga mungkin tidak nyata. Sie sagen, es gibt dich nicht. Sie kennen deinen Namen nicht. Ich weiß nicht, ob du echt bist. Irina yang ingin membuat Sarah percaya kalau dirinya benar nyata, ia pun menceritakan siapa Irina sebenarnya. Irina menjelaskan kalau ia adalah orang Rusia yang ayahnya merupakan politisi besar. Namun 2 bulan yang lalu sang ayah dihabisi oleh sekelompok orang dan flash disk yang ada pada Irina sekarang merupakan bukti kejahatan dari kelompok yang menghabisi ayahnya itu. Sementara alasan Irina sampai ditahan di tempat ini karena ia tidak mau memberikan flash disk itu kepada Eric yang ngotot ingin mendapatkannya. Irina ist gar nicht mein echter Name. Ich heiße Kira Volkova. Setelah mendengar itu semua, nampaknya Sarah masih belum percaya juga kalau Irina beneran nyata. Alhasil Irina sampai mengambil gunting lalu hendak melukai tangannya sendiri. Pada akhirnya Sarah pun percaya kalau Irina memang nyata lalu ia menghentikan hal tersebut. Kemudian mereka berdua pergi melalui jendela untuk menuju ke ruangan lain. Bist du dir sicher, dass es draußen besser ist? Nein. Irina dan Sarah tiba di sebuah ruangan lalu mereka berdua menyiapkan rencana terlebih dahulu. Di sini Sarah kembali teringat dengan pria berambut keriting yang lokernya ada 1 tas barang haram. Dengan cepat Sarah mengambil tas itu lalu mencari pria yang dimaksud sambil menghindari CCTV. Komm. Wir gehen nicht durchs Konsulat. Setelah cukup lama mencari, Sarah berhasil menemukan pria itu yang sedang makan di kantin. Sarah langsung saja menemuinya lalu mengatakan kalau 1 tas barang haram milik si pria telah Sarah ambil. Dan jika dia ingin tas tersebut kembali, maka sebaiknya kembalikan putranya terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, pria itu bersumpah kalau dirinya tidak pernah menculik siapapun.
Ia hanyalah seorang tukang servis komputer yang mempunyai kerja sampingan sebagai kurir barang haram, jadi tidak ada kaitannya dengan kasus penculikan. Akhirnya Sarah mulai percaya, namun jika barang itu ingin dikembalikan, Sarah meminta orang tersebut mematikan dulu seluruh kamera CCTV di gedung ini. Pria itu pun setuju dan ia langsung pergi untuk menyadap CCTV lalu mematikannya. Tak berselang lama, Sarah tak sengaja melihat Eric yang sedang makan bersama dengan putrinya. Yeah. Sir, we've got a system failure. Hingga ketika Eric dan putrinya pergi tanpa disadari, ponsel putri Eric ketinggalan sehingga Sarah langsung mengambilnya. Selanjutnya, Sarah dan Irina kembali mendatangi pria berambut keriting yang sudah berhasil mematikan seluruh kamera CCTV. Di sini, pria itu juga memberikan kartu akses kepada Sarah agar ia dapat dengan leluasa masuk ke ruangan manapun. Pada akhirnya, Sarah pun mengembalikan lagi satu tas barang haram milik si pria itu sesuai dengan perjanjian awal. Dengan menggunakan kartu akses yang diberikan pria tadi, Sarah dan Irina dapat masuk ke ruangan tangan kanan Eric lalu membuka komputer di sana. Saat membuka komputer itu, Sarah dibuat terkejut karena si tangan kanan menyimpan data lengkap tentang identitas dirinya. Dari mulai penyakit yang Sarah derita sampai masa lalunya di militer secara komplit. Ketika diselidiki lebih detail, di situ juga terdapat data Eric yang merupakan mantan tentara yang pernah terjun ke medan perang, bahkan pernah satu kelompok bersama Sarah. Namun di dalam data itu juga terdapat bukti Eric yang berhubungan baik dan sering memberikan informasi kepada pasukan teroris. Pada akhirnya, Sarah menyimpulkan dalam misi terakhirnya kelompok Sarah bisa terbantai karena Eric lah yang telah membocorkan informasi. Jadi kemungkinan sekarang Eric berniat menghabisi Sarah karena Sarah adalah satu-satunya orang yang selamat dalam perang itu dan Eric takut kebusukannya terbongkar. Saat ini Sarah juga yakin kalau Josh putranya memang ada dan sengaja diculik oleh Eric. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tangan kanan Eric muncul hingga mau tidak mau Sarah harus melawannya. Di tengah perduelan, Sarah dan Irina memutuskan untuk kabur dan hendak melaporkan semua kebusukan Eric kepada si detektif. Setelah Sarah pergi, si tangan kanan langsung menghubungi Eric untuk memberitahu kalau Sarah baru saja membuka komputernya dan semua kebusukan Eric pasti telah diketahui. Sontak Eric menjadi panik dan ia memerintahkan si tangan kanan untuk cepat menghabisi Sarah bagaimanapun caranya. Di waktu yang sama, Sarah dan Irina terus bergerak sampai ke gudang tempat menurunkan barang. Di sini, Sarah meminta Irina agar pergi duluan, sedangkan dirinya tidak akan pergi sebelum menemukan Josh dan membongkar kebusukan Eric. Awalnya, Irina menolak karena ia tidak mau meninggalkan Sarah seorang diri. Kemudian, Sarah memeluk Irina sambil mengatakan jika ia tetap di sini, maka nyawanya akan terancam. Sarah berjanji setelah semuanya selesai mereka bisa kembali bertemu dan persahabatannya tidak akan pernah terputus. Pada akhirnya Irina setuju lalu ia pun pergi dengan menyelinap masuk ke dalam mobil barang. Sementara Sarah langsung mengalihkan perhatian dari para petugas. Setelah berhasil mengalihkan perhatian petugas di luar, Sarah kembali masuk ke dalam lalu ia pun harus melawan penjaga di dalam. Sarah terus saja menghabisi mereka satu persatu, sampai di mana ia berhadapan langsung dengan Eric. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya Sarah berhasil memojokkan Eric. Sambil menodongnya, Sarah bertanya di mana Eric menyembunyikan Josh putranya. Sayangnya Eric tidak mau memberitahu dan malah mengejek kepada Sarah. Alhasil Sarah langsung naik darah dan menghajar Eric sampai membuatnya pingsan.
Selanjutnya, Sarah membuat alat peledak untuk mengalihkan perhatian lalu ia pergi ke atap gedung. 10 menit kemudian terlihat Eric yang sudah sadar dari pingsannya dan ia diselamatkan oleh si tangan kanan. Eric segera menghubungi pihak militer untuk meminta bantuan. Dan di sini Eric beralasan kalau penyakit Sarah kembali kambuh jadi ia tiba-tiba mengamuk seperti orang gila. Alhasil pihak militer menurunkan beberapa pasukan hanya untuk menangkap Sarah. Setibanya di sana, pihak militer langsung mengevakuasi semua warga sipil yang ada di dalam gedung. Untuk Sarah sendiri, ia pun tidak kalah cerdik dan langsung mendekati putri Eric lalu mengatakan kalau dirinya diutus oleh Eric untuk membawa sang putri. Pada akhirnya, putri Eric mau menurut dan ikut bersama Sarah. Dan cepat Sarah membawa putri Eric ke sebuah ruangan khusus yang dilengkapi teknologi canggih, yang mana di ruangan tersebut tidak akan bisa dibuka dari luar dengan menggunakan cara apapun dan hanya bisa dibuka dari dalam saja. Selanjutnya, Sarah menghubungi Eric lalu mengatakan kalau ia bersama putri Eric sudah berada di ruangan khusus. Sarah meminta Eric agar mengembalikan Josh putranya dan setelah itu baru ia akan melepaskan putri Eric. Mendengar hal tersebut, tentu Eric menjadi panik dan ia langsung mengajak beberapa militer untuk menemaninya ke ruangan itu. Sesampainya di sana, Sarah berkomunikasi dengan Eric menggunakan fitur canggih yang ada di ruangan tersebut. Eric yang tak ingin membuat putrinya takut, ia pun mengatakan kalau Sarah adalah temannya, jadi sang putri bisa bermain sepuasnya bersama Sarah. Okay, love you. I love you too, little bug. Tak berselang lama, datanglah si detektif yang langsung mengajak Sarah bernegosiasi. Sarah sengaja menggunakan bahasa Jerman agar putri Eric tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Di sini Sarah memberitahu si detektif kalau Eric adalah orang jahat yang telah menculik Josh putranya. Sarah juga mengatakan kebusukan Eric saat menjadi militer dulu yang selalu membantu para teroris. Namun si detektif yang tahu Sarah mempunyai penyakit trauma, tentu ia tidak langsung percaya begitu saja dan menganggap Sarah hanya sedang berhalusinasi. Alhasil Sarah menjadi muak lalu ia mengancam akan mematikan oksigen supaya dirinya dan putri Eric kongit bersama. She turned off the air supply. 10 menit kemudian, Sarah menjadi kasihan kepada putri Eric karena bagaimanapun ia hanya bocah yang tidak tahu apa-apa. Sarah pun mengaktifkan kembali oksigen lalu kembali berbicara bersama Eric. Di sini Sarah berjanji akan mengeluarkan putri Eric namun dengan satu syarat yaitu Eric harus masuk ke dalam. Tak ada pilihan lain, akhirnya Eric menyetujui hal tersebut dan pertukaran antara Eric dan putrinya pun segera dilakukan. Ketika sudah di dalam, Sarah tidak mengajak Eric berduel ataupun menanyakan Josh putranya. Namun yang Sarah tanyakan kenapa Eric sampai melakukan semua ini. Eric mengatakan kalau sudah lama ia memang sangat ingin menghabisi Sarah, yaitu agar tidak ada lagi orang yang dapat membongkar kejahatannya di masa lalu saat bersekongkol dengan para teroris. Kemudian Eric mengakui kalau ia memang telah menculik Josh lalu mengedit rekaman CCTV agar membuat seolah-olah Sarah datang seorang diri. Hal tersebut Eric lakukan supaya pihak berwajib tidak ada yang percaya kepada Sarah mengingat Sarah mempunyai penyakit trauma yang sering kambuh. Setelah itu tiba-tiba Eric menodongkan senjata lalu menembak Sarah. Eric juga menembak kakinya sendiri lalu pergi keluar sambil mengatakan kalau Sarah telah menyerangnya. Sontak pasukan militer langsung bersiap untuk menghabisi Sarah. Bahkan mereka sampai memasang bom di pintu ruangan untuk berjaga-jaga jika Sarah nanti keluar. Untungnya Sarah sendiri masih bisa bertahan dan ia langsung mengeluarkan ponsel putri Eric yang sebelumnya telah ia ambil. Rupanya semua percakapan Eric dan Sarah tadi sudah direkam melalui ponsel tersebut. Dengan cepat, Sarah segera memutar rekaman itu lalu mendekatkannya ke alat komunikasi canggih yang ada di ruangan. Alhasil, semua orang bisa mendengar obrolan tadi termasuk si detektif.
Setelah mendengar percakapan itu, si detektif memerintahkan pasukan militer untuk balik menangkap Eric. Tak lama, Sarah pun mau keluar dari ruangan dan ia segera ditangani oleh tim medis. Satu jam kemudian terlihat pasukan militer yang menggeledah semua ruangan di sana. Akhirnya mereka berhasil menemukan Josh yang sedari awal disandra di suatu ruangan. Hingga ketika Sarah terbangun dari pingsannya, ia dibuat bahagia karena di hadapannya sudah ada Josh yang masih sehat walafiat. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.